Halo guys, tahukah kalian profesi tertua di peradaban ini merupakan pertanian? Ketika mendiskusikannya seperti tidak pernah habis. Dia senantiasa hangat diperbincangkan, diperdebatkan dalam forum-forum seminar dan senantiasa menghiasi berbagai dokumen perencanaan negara. Titik krusialnya selalu terdapat pada upaya mensejahterakan petani. Dia seperti setarik nafas pada upaya memajukan negara. Jika persoalan kesejahteraan petani mampu diatasi, berarti kita sudah mengatasi lebih dari separuh persoalan bangsa ini. Tahukah kalian, setiap kali data Badan Pusat Statistika soal kemiskinan dikeluarkan, maka kita akan menemukan satu fakta bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian selalu lebih miskin dibandingkan sumber pendapatan dari sektor lain. Tidak adil, bukan? Meskipun rejim terus berganti, petani nampaknya selalu menjadi pihak yang kalah. Setiap kali pemilihan umum digelarkan, baik berupa pilkada, pilpres, dan pileg, petani adalah orang yang paling banyak menikmati taburan janji. Selain sebagai kelompok masyarakat terbesar, isu-isu di seputaran petani juga teramat seksi untuk mendulang suara. Penggarap atau napi pemilik? Penggarap. 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 Yang atalkan batur. Mohon. Paman. Kami penghasilan kumaha Pak setelah corona kieu? Di sisi lain, petani adalah kelompok yang teramat lemah dalam daya tawar politik, sehingga dengan mudah suatu saat mereka ditinggalkan tanpa kesanggupan untuk menagih janji yang telah diberikan. Jikapun mereka berkelompok atau berserikat, kelompok tani yang sejati biasanya kecil-kecil tanpa bargaining possession yang cukup. Kalaupun terdapat serikat petani besar, biasanya diisi para politis dan pengusaha. Kesejatian petani tidaklah nampak di situ. Kalian tahu, ujian pertama sekaligus terpenting bagi petani itu dimulai pada saat pemilihan pemimpin. Jika petani salah memilih pemimpin, atau pemimpin dengan basis moral yang akan menghalalkan penderitaan sebagian orang, dan biasanya kelompok yang dinilai lemah, maka petani akan menanggung akibat buruk selama 5 tahun atau bahkan lebih. Petani harus merelakan dirinya dikorbankan, bahkan dikalahkan dalam pertarungan kebijakan nasional, di mana kebijakan nasional yang mengalahkan petani dan memeras sektor pertanian bisa dengan gamblang kita lihat. Salah satunya, pemerintah memiliki kepentingan untuk membuat harga pangan rendah agar bisa mendorong daya beli masyarakat lainnya, sehingga perekonomian tumbuh dan investor datang. Sebenarnya, keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen dalam konteks komoditi-komoditi pertanian cenderung sangat merugikan petani. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh nilai tukar petani atau NTP yang tidak mampu merengsek naik lebih baik. Selain itu, kebijakan proteksi terhadap petani juga lemah dan cenderung abai dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, proses liberalisasi sektor pertanian terus berjalan guna menjadi sumber pendapatan baru. Undang-undang perlindungan dan pemberdayaan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama DPR terlihat mandek dan dalam merealisasikannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sulitnya mensejahterakan petani ini terletak pada hambatan struktural, bukan pada karakter
per individu petani.